Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Kepada Engkau ya Bapa, Tuhan kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari demi hari Tuhan memberkati, memelihara dan memimpin kami. Dan pada saat ini Tuhan di hari Minggu ini kami rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Bawalah kami ya Roh Kudus ke dalam kebenaran, supaya hidup kami semakin benar, semakin kudus, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan, terambil dari surat Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang baik di ruang ibadah maupun di rumah masing-masing. Ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah, hati kita bergembira. Lalu kita mengingat Sang Pencipta dan memuji Dia. Ketika kita melihat dan mendengar sebuah pertunjukan yang bagus, kita berdecak kagum. Kita mengatakan luar biasa pertunjukan tadi. Ketika kita mengalami suasana ibadah yang hikmat dan menyentuh, kita merasakan kehadiran Tuhan dan menyembah Dia. Tetapi ketika kita merasakan bahwa kehidupan ini sangat berat, mata hanya melihat kegelapan yang menyelubungi dengan tanpa harapan, telinga hanya mendengar keluhan dengan tangisan yang menusuk hati.
lalu apa yang kita perbuat? Mungkin kita berpikir apakah masih ada harapan yang tersisa untuk masa depan. Itu pertanyaan yang umum yang banyak dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh orang Kristen, termasuk oleh orang percaya. Ketika hidup ini terasa terlalu berat untuk dipikul, dihadapi, dan dilewati. Tetapi kita harus memikirkan, kita harus merenungkan pada pagi ini, Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan pengharapan yang pasti? Karena menarik pada hari ini, pada minggu ini, kita sama-sama mau merenungkan kitab Wahyu, khususnya pasal 5. Nah, dalam Wahyu pasal 5, Bapak Ibu, Yohanes beroleh penglihatan tentang Allah yang duduk di atas tahtanya, dengan memegang gulungan kitab yang dimeteraikan. Gulungan kitab apakah itu, Bapak Ibu? Gulungan kitab itu berisi penghukuman Allah yang merupakan bagian dari keseluruhan rencana Allah yang akan mencapai puncaknya saat kedatangan Kristus kembali. Tetapi celakanya tidak ada seorang pun, baik yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat isinya. Karena itu Yohanes menangis. Tetapi kemudian masih ada pengharapan yang muncul di peristiwa itu. Salah satu tua-tua memanggil Yohanes untuk melihat singa dari suku Yehuda yang telah menang itu, yang dapat membuka gulungan kitab. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat 5, ayat sebelumnya. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu, di ayat 6 di mana itu kita mulai pembacaan, yang menarik adalah ketika Yohanes melihat, dia tidak melihat singa dari suku Yehuda, tetapi dia malah melihat anak domba. Ada dua gambaran tentang Yesus Kristus dalam Wahyu pasal 5 ini. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai singa dari suku Yehuda yang melambangkan otoritas dan kekuasaan. Yang kedua adalah Yesus Kristus sebagai anak domba yang disembelih, yang melambangkan ketundukannya pada kehendak Allah. Bukan singa dari suku Yehuda, tetapi Yesus Kristus sebagai anak domba yang menerima gulungan kitab itu. Sesuatu berita yang sangat menarik, atau apa yang dilihat oleh Yohanes ke surga, sesuatu yang sangat luar biasa, dia mendapat penglihatan itu. Mengapa hanya anak domba yang layak membuka meterai-meterai pada gulungan kitab itu? Karena melalui kematiannya, Allah menyatakan keadilannya atas dosa dan menebus manusia. Darah Kristus yang dicurahkan telah memungkinkan kita untuk diterima di hadapan Allah yang kudus. Inilah mengapa isi pujian dalam ayat 9 dikatakan di sana, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Yesus Kristus sebagai anak domba adalah korban yang sempurna untuk dosa semua orang. Oleh karena itu hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari peristiwa yang mengerikan yang diungkapkan oleh gulungan kitab itu. Bapak Ibu dapat membacanya berikutnya di pasal-pasal berikutnya, pasal 6, pasal 7. Bagaimana ketika gulungan kitab itu dibuka dan apa yang terjadi di dalamnya. Dan itu adalah peristiwa yang mengerikan. Dan hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita dari peristiwa-peristiwa mengerikan itu. Yesus Kristus
Sang anak domba Allah memenangkan pertempuran terbesar dari semuanya. Dia mengalahkan semua kekuatan jahat dengan mati di kayu salib, Bapak Ibu. Melalui kematiannya, Yesus Kristus memiliki segala kuasa untuk menghakimi dunia dan melindungi umatnya. Sekaligus Yesus Kristus sebagai singa dari suku Yehuda akan memimpin pertempuran di mana setan akhirnya dikalahkan, seperti di pasal 19 surat Wahyu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya Dialah yang memiliki otoritas atas semua penguasa, atas semua peristiwa sejarah, dan atas semua kekuatan musuh. Kalau kita kembali kepada surat Wahyu secara keseluruhan, surat Wahyu ditulis dan ditujukan kepada jemaat perdana, jemaat mula-mula yang sedang menderita dan dianiaya dengan sangat parah. Tentunya pada masa itu orang-orang Kristen berpikir, apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan berkuasa atas apa yang mereka alami di dalam peristiwa-peristiwa mengerikan di depan mereka? Tapi yang sangat indah adalah Yohanes beroleh anugerah yang besar. Dia beroleh penglihatan melihat ke surga, melihat anak domba itu menerima gulungan kitab yang di dalamnya bicara tentang peristiwa-peristiwa mengerikan, dan dia berkuasa atas segala setiap peristiwa apapun yang terjadi, yang menakutkan, yang mematikan, termasuk apa yang kita alami dalam hidup. Kita akan bergabung dengannya dalam kemenangannya, bukan karena usaha atau kebaikan kita, tetapi karena Dia, Yesus Kristus, telah menjanjikan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya dan mengikutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pengharapan kita dalam menjalani kehidupan yang tidak menentu. Hanya Dia yang dapat dipercaya untuk masa depan kita dan masa depan dunia. Selama masa pandemi, tidak ada satupun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di bulan berikutnya, di tahun berikutnya, sama seperti kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi hanya Dia, kesempatan yang dialami, dimiliki oleh Yohanes, dan dituliskan bagi kita untuk meneguhkan, meyakinkan kita bahwa ada pengharapan yang masih ada pengharapan yang diberikan kepada kita untuk masa depan kita. Di dalam bacaan tadi ada sebuah nyanyian baru pada ayat 9 dan 10, di mana umat Allah memuji Yesus Kristus dan karyanya yang besar. Sama seperti lagu tadi yang indah, To God be the glory. Sesuatu lagu yang sangat indah, sangat luar biasa. Tapi jika Bapak Ibu juga membaca nyanyian baru di ayat 9 dan 10, di sana Yesus Kristus dipuji karena Dia mati menggantikan umatnya. Dia menebus mereka dengan darahnya. Dia mengumpulkan mereka menjadi sebuah kerajaan. Dia menjadikan mereka imam, dan Dia mengangkat mereka untuk memerintah di bumi. Yesus sudah mati dan membayar hukuman dosa. Sekarang Dia mengumpulkan kita ke dalam kerajaannya dan menjadikan kita imam, sehingga kita dapat memiliki akses langsung kepada Tuhan dan berpartisipasi dalam pekerjaannya. Sebuah nyanyian yang indah, sebuah nyanyian yang mengajarkan atau membuka sesuatu di dalam benak Yohanes ketika mendengar nyanyian itu. Bahwa apa yang dialami Yohanes di dalam pembuangannya di Pulau Patmos,
dan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu ketika mereka menderita. Mereka boleh merasakan suatu keagungan, suatu kehikmatan dari surga, bahwa mereka adalah milik Tuhan yang sudah ditebus dan menjadi bagian di dalam kerajaannya. Karena itu, Bapak Ibu, atas karya Kristus yang besar, dikatakan pada ayat 11 dan 12, bahwa Yohanes melihat dan mendengar suara dari banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan pendengaran Yohanes tidak berhenti sampai di sana, dilanjutkan pada ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada hubungan yang sangat kuat, Bapak Ibu, antara mengalami karya Kristus dan memuji Tuhan. Di dalam puji-pujian itu kita belajar bagaimana isi pujian itu berbicara tentang betapa agung, betapa mulia, betapa luar biasa pekerjaan Kristus, karya Kristus di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan kita. Maka sudah selayaknya Dia menerima puji-pujian dari orang-orang tebusannya. Orang yang mengalami penebusan Kristus bukan sekedar tahu bahwa Yesus mati dan menebus saya, tetapi dia akan menaikkan pujian yang pantas bagi Tuhan. Pengalaman secara pribadi, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, penting kita miliki di dalam kehidupan ini. Bukan kita sekadar tahu banyak tentang siapa Yesus Kristus, tetapi ketika pengalaman itu merasuk di dalam hidup kita, maka kita akan menaikkan pujian bagi Dia. Dan hal ini menjadi satu hal yang indah dalam surat Wahyu. Ketika jemaat mula-mula mengalami penderitaan, saya percaya bahwa mereka tidak melihat pada penderitaan itu, tetapi melihat siapa Kristus. Karena itu mereka memuji Tuhan. Penderitaan, kesengsaraan, kesusahan adalah bagian dalam hidup kita. Kalau kita membaca kitab Ayub, ataupun kita membaca kitab Pengkhotbah, di situ kita diajarkan bagaimana bahwa hidup dalam penderitaan itu sudah satu bagian yang nyata di dalam kehidupan manusia, termasuk orang percaya. Tetapi di dalam surat Wahyu ini kita diajarkan, apapun yang kita alami, bahkan penderitaan ataupun kematian yang kita hadapi, tetap memuji Tuhan, karena Kristus sudah menebus kita dan memimpin masa depan kita untuk hidup penuh dengan kemenangan. Amin.